Halo teman-teman, bertemu lagi di ITL ke-15. Oke, kali ini kita akan membahas terkait concatenate ya. Jadi di sini nanti kita punya beberapa sumber data mungkin yang sama. Nah, kita mau collect dan kita mau jadi satu tabel, kita satuin jadi satu tabel ya teman-teman. Nah, jadi kita pakai metode concatenate ya kalau di Nine. Tinggal kita drop and drag. Oke, nah di sini ada dua sumber data yang nanti akan kita jadikan sebagai inputan. Ini tinggal kita copy aja teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau punya dua sumber data yang berbeda gitu ya. Nah, kalau di Excel kan kita cuman bisa hitung 1 juta rows gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau input berdasar dari sumber datanya Excel, nah kita punya data 5 juta atau 2 juta. Otomatis kita nggak bisa hanya dari satu sumber gitu. Nah, kita bisa inputnya dari dua. Contohnya ini TL kedua ya, karena udah kedua data gitu. Nah, di sini punya 1000 rows dan di sini juga punya 1000 rows. Jadi concatenate ini untuk menyambung ya, menyambung jumlah baris. Jadi contohnya di tabel pertama kita punya 1000 data dan di tabel kedua kita juga punya 1000 dengan jumlah kolom yang sama. Nah, ini nanti ketika kita concatenate, nah hasilnya akan menjadi 2000 baris dan 16 kolom. Oke, kita bisa coba langsung. Di ITL pertama kita masukin di port atas dan di ITL kedua kita masukin di port bawah. Tinggal kita configure. Nah, di sini use union of column. Kenapa nanti ketika teman-teman punya dua tabel dengan isi kolom yang berbeda, nah ketika itu nanti semua kolom akan menjadi dalam satu tabel. Jadi ada satu bagian yang missing ataupun yang kosong ya teman-teman. Nah, kita pakai use union, nanti kita tinggal pilih pakai kolom filter ataupun pakai row filter untuk membuang data-data yang missing ya teman-teman. Nah, di sini aku saranin untuk gunain use union of column. Tinggal kita oke kan aja. Nah, udah berhasil nih teman-teman. Jadi nggak perlu ribet ya untuk, bang, kalau misalnya data kita banyak nih sumbernya, terus kita mau gabungin ke bawah gitu, kita mau sambung datanya, bisa teman-teman. Kita pakai concatenate namanya. Tinggal kita execute. Nah, kalau teman-teman males ya lihat ke dalam, tinggal teman-teman arahin aja ke bagian outputnya si concatenate tadi. Kita bisa lihat langsung. Jadi jumlah barisnya 2000 ya teman-teman. Dengan jumlah kolom 16. Coba kita cek. Nah, masih sama ya teman-teman. Bedanya sekarang jumlahnya udah 2000. Nggak 1000 lagi. Kenapa 2000? Karena ada dua tabel sumber yang berbeda. Nah, kalau di sini kita bisa arahin di outputnya itu ada kebaca langsung 1000 kolom, 1000 baris dan 16 kolom. Sedangkan di tabel kedua, nah teman-teman bisa lihat ada 1000 juga ya, teman-teman. Nah, dengan 16 kolom yang sama. Nah, di sini teman-teman uniknya kita bisa tambahin port input, teman-teman. Nah, add import input. Oke, jadi ada 3, tinggal kita masukin lagi sumber data berikutnya ke port yang terakhir. Nah, jadi kita bisa gabungin sampai 7 kalau saya nggak salah ya teman-teman di input concatenate gitu. Nah, kalau kita execute kembali, otomatis akan nambah lagi nih 1000 jadi 3000 teman-teman. Nah, benar ya. Udah 3000 baris teman-teman. Jadi dari 3 tabel yang berbeda. Nah, teman-teman juga bisa tambah nih. Misalnya ada lagi nih bang, data kita mau ditambahin. Bisa nggak ya? Bisa teman-teman. Sampai 7 kalau saya nggak salah. Saya pernah coba sampai 7 atau 8 sih. Oke, mungkin itu sih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah bingung ya ketika ada sumber data dari tabel yang berbeda karena sumbernya itu sudah nggak memadai lagi. Jadi kita butuh beberapa sumber. Nah, kita bisa gabungin langsung. Sehingga di output yang terakhir ini kita bisa gunain untuk pengolahan di node-node yang berikutnya. Mungkin itu saja dulu untuk concatenate. Sekian dan terima kasih.